Bro, di kapal ada setan atau hantu nggak? Cerita dong. Kalau ada, woi. Kebetulan ada ini, ada. Di mana-mana itu pasti ada yang namanya cerita-cerita misterius hantu gitu. Aku juga dulu kira awalnya cuma ada di Bali aja atau di Indonesia aja. Kirain di luar negeri nggak ada yang gini-ginian. Tapi ternyata ada, Pak. Tapi ntar dulu, sebelum lanjut kita bikin suasananya jadi lebih mendukung dulu. Wih, udah ya lumayan ya. Tambah musik dulu, Pak. Oke. Nah, sekarang suasana udah dapet. Nah, ini cerita ini kejadiannya waktu aku kontrak kedua atau kontrak ketiga, aku lupa, pokoknya di Valor, di Karnival Valor. Nah, kita itu kan biasa kalau abis kerja itu nongkrong lah di kru bar, kita minum bir segala macam. Kita nongkrong tuh kan ngobrol lah ngalor ngidul, ndak jelas, ndak tentu arah. Suatu ketika entah gimana obrolannya itu tentang hantu gitu. Nah, tersebutlah seorang karakter. Ada Pak Gede namanya, orangnya dari Bali, dia dari Gianyar. Nah, Pak Gede ini konon katanya dia melek. Kalau di Bali itu istilahnya melek, itu dia bisa ngelihat yang makhluk-makhluk halus begitu. Nah, dia cerita dia pernah ngelihat di daerah Spa. Kalau di mana-mana di kapal itu, di Karnival, enggak tahu kalau di kapal lain ya, tapi kemungkinan sama. Daerah Spa itu pasti di depan. Di area depan kapal itu berdekatan dengan gym. Di sana selalu spanya. Nah, dia bilang di daerah sana itu ada hantunya itu cewek, rambut panjang, ya standar lah pokoknya. Tapi ini rambut panjangnya bule gitu. Nah, namanya kan kita ngobrol kan sambil mabuk gitu. Banyak lah, kebetulan di sana banyak orang beleleng. Kalau kalian orang Bali tau lah, orang beleleng itu banyak yang meboye. Meboye itu kayak skeptis gitu kan. Nah, banyak lah nanyanya aneh-aneh gitu. Wih, warna rambutnya pirang gitu. Ya, pirang apa pink? Wah, terus bodinya gimana? Karena hantunya cewek, karena bodinya Yahud apa enggak kayak gitu. Terus ada lagi toketnya gede. Pokoknya kayak gitulah pertanyaannya tuh. Jadi ceritanya dari awalnya cerita serem jadi malah lucu, Pak. Karena banyak yang nanya aneh-aneh gitu kan. Nah, itu awalnya sekali. Nah, banyak yang nggak terlalu percaya lah sama Pak Gede ini. Termasuk aku kan memang rada-rada skeptis gitu. Aku nggak terlalu percaya. Kemudian, nah ini ada kejadian. Kita kan shift malam. Shift malam itu kerjanya mulai jam 11. Nah, adalah cewek bule. Dia kerja di sana. Dia cerita ada yang gangguin gitu loh. Wah, pokoknya inti cerita itu kayak gini. Suatu ketika dia kan lagi baru mulai kerja itu pasti bersihin ini dulu kan, bersihin restroomnya kan. Nah, pas dia bersihin restroom tuh ada tamu datang, ada guestnya cewek. Itu udah ceritanya mirip kayak yang dikasih tahu sama Pak Gede ini. Rambutnya panjang. Nah, si guest ini karena jam 10 itu kan area gym dan spa itu sudah tutup harusnya jadi nggak boleh ini guys kesana. Kan dibilangin lah baik dalam bahasa Inggris ya, tapi aku ceritain dalam bahasa Indonesia aja biar gampang. Pak, Mbak ini udah tutup. Kok Mbak, Bu ini Miss gitulah. Miss ini udah tutup, nggak boleh. Oh ya, ngobrol dikit terus si guestnya ini bilang mau ke restroom aja sebentar, ke toilet. Ya udah dikasih dia ke toilet. Nah, yang anehnya di cubicle itu kalau restroomnya itu kayak ruangan gede, kemudian ada cermin isi wastafel gitu. Di depan cerminnya itu adalah beberapa cubicle gitu. Cubicle ini mungkin ada 4 atau 5, ada pintunya semua. Disitulah yang ada ininya toiletnya itu. Nah, dia kan mau si cewek hotel steward ini, dia kan mau bersih-bersih. Dia ngelihat ke arah cermin. Ternyata nggak ada si guestnya yang barusan itu. Cuma kelihatan pintu kubikelnya kebuka terus ketutup sendiri. Wah, dia langsung lari, Pak. Dan dia nggak mau lagi kerja di sana. Pokoknya nggak mau. Udah diancam-ancam, dimarahin, tetap dia nggak mau. Akhirnya dikirimlah cowok bule berdua disuruh lanjutin kerja di sana. Tapi nggak dikasih tahu ada kejadian apa kan. Nah, besoknya kan menyebar ini ceritanya. Nggak ada yang mau kerja di sana, Pak. Ya namanya kan takut lah, apalagi di kapal malam-malam. Wih, bayangin di kapal tuh di tengah lautan, suasananya sepi sekali. Ya kalau dipikir serem,
Serem banget Pak. Nah terus sama supervisornya, akulah yang disuruh ke sana. Ya aku antara takut dan tidak takut gitu. Tapi aku bilang gini, ya saya mau kerja di sana tapi harus berdua. Kalau nggak itu nggak mau gitu. Pokoknya saya takut. Aku gituin kan. Ya udah, diajak lagi ada bule. Nah si bule ini sebenarnya dia nggak takut. Tapi aku suruh udah pura-pura aja takut. Soalnya gini, kalau kita kerja berdua itu kan section sebenarnya untuk satu orang. Kalau kita kerjain berdua lebih ringan kerjaannya kan. Lagian lebih enak juga kerja, ada yang diajak ngobrol gitu. Nah akhirnya mulai malam itu kitalah yang kerja di sana berdua gitu. Nah hari pertama, hari kedua, hari ketiga nggak ada kejadian apa. Wah kita enak dong, ye kerja ringan sambil ngobrol segala macam. Nah kemudian kejadiannya itu hari keempat, si bule ini aku lupa namanya, pokoknya dia orang Serbia. Namanya siapa ya? Mihai kalau nggak salah. Anggaplah Mihai lah, karena kejadian udah lama si Mihai ini. Dia kan bawa kopi. Nah kalau kita kerja malam itu bebas karena nggak ada tamu kan, terserah mau bawa jajan, bawa kopi. Dia bawa kopi nih. Dia bawa kopi, dia taruh di meja di gym itu. Kemudian dia tinggal sebentar, dia balik kopinya udah berkurang setengah gitu. Nah kan otomatis aku yang dituduh kan, karena aku yang paling dekat di sana, kerja berdua siapa lagi kalau bukan aku. Tapi karena bukan aku yang minum kopi itu, ya udah. Enggak ada. Wah dia masih setengah nggak percaya gitu. Enggak ada. Ngapain orang, aku jarang ngopi juga kan karena ada mah, nggak diperpanjang lagi kan. Besoknya kejadian lagi. Dia bawa kopi lagi. Dia balik, kopinya udah berkurang lagi. Cuma kali ini dia nggak bisa nuduh aku karena kita kemana-mana itu bareng, ngambil chemical segala macam itu bareng. Kita balik ke sana juga bareng. Kan nggak mungkin aku yang minum karena aku sama dia terus. Nah mulailah dia semeriwing gitu. I don't like this gitu aja dia ngomong karena bahasa Inggrisnya juga nggak bagus. Habis gitu besoknya ada kejadian lagi. Kita ini kan sudah mau selesai nih, sebenarnya belum selesai tapi yang kerjaan berikutnya itu udah lagi dikit. Jadi kita santai lah duduk sambil ngobrol di gym itu kan. Di gym itu karena enak duduknya kan, ada AC terus bawahnya karpet udah bersih, orang baru aja kita habis bersihin kan. Kita duduk ngobrol-ngobrol. Vakum cleaner, kalau kalian tahu vakum cleaner di kapal pesiar itu gede dia. Jadi sama kayak di hotel-hotel itu lah, bentuk bulat memanjang, ada rodanya 4 di bawah biar gampang digeret ke sana kemari kan. Vakumnya gerak Pak. Gerak ya kayak meluncur gitu aja, padahal nggak ada orang, cuma kita berdua aja. Bengong berdiri, nggak ada berani ngomong. Kita mulai ngobrol, terus vakumnya gerak. Diam berdua Pak. Waduh, ada mungkin sekitar 5 menit itu kita diam, nggak berani ngapain, bergerak juga nggak berani. Akhirnya aku mikir kan, waduh gimana ini. Di satu sisi takut Pak, tapi di sisi lain sectionnya enak karena ringan kerjaannya, kita kerjaan berdua itu ringan banget. Akhirnya karena aku orang Bali, ya udah kita pecahkan masalahnya secara orang Bali. Gimana caranya? Ya udah besoknya aku bawa sesajen. Kalau sekarang bisa ketawa Pak, tapi waktu itu kejadiannya serem. Kalau di Bali itu kan orang biasa bawa sesajen itu kasih jajanan, kasih dupa, segala macam lah itu. Cuma kalau di kapal itu kan nggak boleh pakai dupa kan. Ya udah pas mulai kerja aku bawa piring, ambil di lido, kasih jajan. Bawa kopi juga, taruhlah di meja sana. Nah terus aku ini kan kalau di Bali itu biasalah ngasih kata pengantar istilahnya. Siapapun yang berada di sini, ini saya bawakan jajanan, silahkan dimakan kalau berkenan. Saya minta jangan ganggu saya, kita sama-sama eksis di sini supaya jangan saling mengganggu. Ya standar lah, kalau di Bali memang biasa kita kayak gitu kan. Habis itu aku mikir lagi Pak, loh ini kan di luar negeri, gimana kalau setannya nggak ngerti bahasa Indonesia? Aku baru sadar orang di luar negeri kan ngomong bahasa Inggris. Cuk. Gila. Kalau sekarang cerita itu ketawa Pak, karena lucu emang kalau dipikir-pikir. Tapi waktu itu nggak ada yang berani ketawa. Kita cerita nggak ada yang mau gantiin kami kerja di sana. Ya pokoknya intinya ya akhirnya saya terjemahkan lah jadi bahasa Inggris kan. Gila.
Ini mungkin kalau kalian orang Bali, kalian akan ngerti ini lucu banget. Lucu banget itu kan apa ya? Awkward banget gitu. Itu kan sesajen, itu kan budaya yang tradisional banget. Orang itu ngomongnya pakai mantra itu pakai bahasa Bali, Bali halus. Terus sekarang pakai bahasa Inggris. Ya dia okay, whoever stays here, this I will bring some cake, I will bring coffee, you can drink, you can eat, whatever you like. Please don't disturb us. Ya kayak gitulah kan. Tapi akhirnya beneran Pak, aman. Nggak ada lagi gangguan-gangguan segala macam. Bahkan biasanya kita itu kayak merinding-merinding gak jelas tuh, nggak ada lagi merinding-merinding gitu. Jadi ternyata sesajennya manjur Pak. Gila. Nah itu tadi salah satu cerita tentang hantu atau setan di kapal. Jadi kalau ditanya apakah aku ngelihat, ya terus terang aja aku nggak ngelihat secara langsung. Kalau yang ngelihat secara langsung ya si bule cewek yang sebelumnya itu. Tapi kalau ditanya apakah merasakan, wah merasakan banget Pak. Dan takut sih enggak. Ya takut juga sih sebenarnya. Maksudnya ya takut-takut enggak gitu loh. Atau enggak takut-takut. Gitulah pokoknya berani-berani takut. Kalian suka nggak cerita-cerita model gini? Kalau kalian suka coba komen. Karena ada lagi kejadian di kapal yang bahkan lebih lebih serem. Tapi kalau kalian nggak suka ya aku nggak lanjutin cerita kayak ginian. Tapi kalau kalian suka silahkan komen, nanti aku ceritain lagi. Oke, itu dulu untuk saat ini. Ciao guys.